Halo semuanya, kembali lagi di BMI Taiwan, dan kali ini kita akan kasih informasi yang lumayan penting ya, yang banyak sekali ditanyakan oleh sobat-sobat PMI khususnya ada di Taiwan yang berstatus ilegal ya. Jadi pertanyaan adalah, kaburan bisa kembali ke Taiwan nggak? Saya sudah 5 tahun di Indonesia, bisa bekerja di Taiwan nggak? Kalau saya pulang bisa kembali lagi kerja di Taiwan nggak? Dan juga banyak teman-teman PMI mengatakan itu, kata polisi kalau saya sudah bayar denda saya bisa kembali ke Taiwan setelah 5 tahun. Dan ada banyak banget pertanyaan terkait intinya, kaburan bisa nggak sih? Swasta bisa nggak sih? Ilegal bisa nggak sih kembali lagi ke Taiwan? Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi sebenarnya kaburan atau ilegal itu masih bisa kembali ke Taiwan. Nah, teman-teman semuanya, yaitu khususnya yang bertanya terkait tentang kaburan atau ilegal bisa kembali ke Taiwan atau enggak, itu ada beberapa syarat ya. Pertama, ada yang bisa kembali ke Taiwan dan ada yang nggak bisa kembali ke Taiwan. Itu tanda kutip ya, gini. Jadi, kalau teman-teman sudah bisa kembali ke Taiwan, bersyukurlah. Tapi kalau kalian kaburan, tidak ada link, tidak ada channel, tidak ada jalur khusus, maka ya harus terima keadaan kalau kalian nggak bisa kembali ke Taiwan lagi. Kenapa? Kaburan susah kembali ke Taiwan, walaupun aturannya mengatakan setelah 5 tahun akan terhapus data blacklistnya, akan terhapus datanya dan bisa kembali ke Taiwan. Nah, berikut ini. Pertama, untuk kembali ke Taiwan sebagai TKI, itu kan memerlukan PJTKI sebagai perantara dan juga agensi sebagai perantara. Namun dalam hal ini saya sudah bertanya ke beberapa PJTKI ya, ke pengurus mereka, bos-bos mereka, bahwasanya kaburan bisa nggak memproses kembali ke Taiwan, dan 90% bahkan 99,9% PJTKI mengatakan tidak mau, bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kenapa? Karena resikonya besar. Resikonya kenapa? Karena proses ke Taiwan itu juga tidak mudah, biayanya tidak ringan, tidak sedikit, juga ada tanggungan-tanggungan yang harus ditanggung oleh TKI itu sendiri. PJTKI berpikir kalau dia memberangkatkan kaburan, dia akan resikonya besar. Kenapa? Karena sesampainya di Taiwan, dia bisa kabur lagi di saat masa potongan, atau bahkan dia bisa kabur selesai masa potongan pun akan ada imbasnya. Itu dari pihak si PJTKI. Agensi juga demikian, akan berpikir ulang untuk mendatangkan kaburan karena risikonya jika ia kabur kembali. Sebenarnya itu yang ditakutkan, karena di agensi ketika banyak TKI yang kabur, maka reputasi agensi di pemerintah Taiwan itu akan sangat jeblok, akan sangat jelek ya. Dan itu bisa berimbas suatu saat tentang terkait perizinannya atau terkait dengan dia mengajukan data-data baru untuk TKI baru akan tidak semudah jika anak buahnya atau para TKI yang diampunya semuanya baik-baik saja, tidak ada yang kabur. Dari PJTKI pun seperti itu, dia takut kalau potongan belum selesai kemudian dia kabur, yang rugi adalah PJTKI-nya dan banknya. Nah, itu alasan pertama kenapa kaburan nggak bisa kembali ke Taiwan. Kedua, bisa kembali ke Taiwan dengan jaminan orang Taiwan, namun faktanya tidak semua orang Taiwan mau menjamin TKI, apalagi majikan yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Maka hanya sepersekian ribu% saja dia yang mau, karena resikonya besar. Menanggung TKI kaburan yang akan datang ke Taiwan itu, jika dia kabur lagi dia yang akan kena imbasnya karena dia sebagai jaminannya. Nah, disinilah kenapa susah sekali mencari jaminan untuk TKI kaburan yang akan kembali bekerja di Taiwan. Nah, bisa kembali ke Taiwan dengan syarat menikah dengan orang Taiwan. Nah, ini statusnya sudah beda, bukan lagi TKI. Jadi kalau kamu sebelumnya sebagai TKI kaburan pulang ke Indonesia dan ingin kembali ke Taiwan, menikah dengan orang Taiwan, suamimu sebagai jaminan, maka kamu bisa kembali ke Taiwan. Statusnya sudah bukan TKI lagi. Nah, itu, atau ada saudara yang ada di Taiwan, maka kamu masih bisa kembali ke Taiwan, baik itu kunjungan atau yang lain, yang penting ada yang menjamin. Namun faktanya untuk menjadi TKI kembali itu sepersekian ribu% yang bisa dan yang mempunyai jalan mulus, karena yaitu tadi, sering di PJTKI dia berat,
di agensi dia berat, bahkan di Teto pun sering mental kalau dia sebelumnya kaburan. Walaupun kalian sebelum pulang ke Indonesia diaring-aringi ya sama petugas sama apa, nanti kamu bisa kembali lagi ke Taiwan nanti dan bisa kembali lagi ke Taiwan. Faktanya bukan hanya satu orang saja yang mengurus ini. Kan kalau orang Taiwannya bilang, kalau pemerintah Taiwannya bilang kamu bisa kembali lagi ke Taiwan, Teto Indonesianya belum tentu. Kemudian PJTKI-nya juga belum tentu mau. Dan juga agensinya belum tentu mau juga, karena resikonya mendatangkan kaburan kembali ke Taiwan itu sangat besar karena dia sudah mengetahui seluk-beluk Taiwan. Jadi ketika suatu saat nggak cocok dengan majikan, maka dia akan kabur kembali dan itu yang kena adalah mereka. So bagi teman-teman semuanya yang awalnya kaburan dari Taiwan dan kembali ke Indonesia ingin tetap menjadi TKI, cobalah negara lain. Ada Hong Kong yang gajinya juga sama dengan Taiwan, bahkan liburnya bisa Sabtu Minggu. Ada Singapura yang gajinya ya lumayan, ada Malaysia dan ada tempat lain seperti Saudi dan sebagainya. Nah, itu informasi terkait bagaimana kaburan bisa kembali ke Taiwan atau tidak. Disclaimer informasi ini kita dapatkan dari teman-teman atau kita wawancara dari orang-orang tertentu. Jadi di lapangan bisa saja berbeda dengan apa yang kami katakan ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi teman-teman semuanya, terutama kaburan yang sudah kembali ke Indonesia. Semoga kalian sukses tanpa harus menjadi TKI kembali. Salam sukses.